Ada yang tersakiti di bulan Desember 2025 ini. Kita buka karma buat seseorang yang nyakitin zodiak terpilih di pertengahan bulan Desember ini. Apa sih yang dia rasakan gitu buat seseorang yang udah menyakiti. Kita buka aja buat zodiak siapa kali ini. Ini kartunya buat zodiak siapa kali ini, acak dulu ya. Halo. Buat zodiak Scorpio, karma yang dihadapi seseorang yang udah nyakitin Scorpio, zodiak Scorpio saat ini. Apa sih yang dia rasakan? Kita buka cerita keadaannya seperti apa ya. Scorpio, halo. Zodiak Scorpio. Ini di pertengahan bulan Desember yang dirasakan seseorang yang udah nyakitin zodiak Scorpio, di keadaannya seperti apa karmanya ya. Ini kartunya, buka dulu dari energinya, kenapa sih dia dulu nyakitin, seperti apa, nyakitinnya kayak gimana gitu ya. Di energi kayak gimana dia nyakitin Scorpio-nya, lalu nanti buka tentang karma yang dia rasakan. Ini kartunya tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing, anggap saja ini hiburan, yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja. Kedepannya bijak dalam menaruhkan readingan, bijak dalam mengambil keputusan. Budayakan nonton dari awal sampai akhir biar nggak gagal paham. Scorpio, ini energinya kita buka sama-sama. Halo. Ini seseorang nyari keseimbangan di keadaannya. Jadi gini ya. Dulu ketika bareng, dia ngerasa, wah ini nggak ada kesamaan sama Scorpio, kayak bisa ngerasa dia di bawah atau ngerasa dia di atas Scorpio gitu di energinya, kayak nggak seimbang gitunya keadaannya atau hubungannya. Di energi ini dia kayak nyari seseorang yang benar-benar pantas buat dia, siapa sih gitu ya. Tapi kok anehnya saat itu sebelum kejadian dia nyakitin Scorpio, di energinya dia kenapa bisa bareng sama Scorpio, kalau sekarang ketika udah berjalan hubungan dia baru punya perasaan kayak gitu. Intinya di energinya dia ya nyakitin Scorpio di keadaannya ya. Kita buka aja lah seperti apa. Terus emang apa yang membedakan gitu kalau di hubungan ya sama-sama harus saling usahain ya, sama-sama berusaha, sama-sama menyatukan pikiran dan perasaan, bukan masalah imbang seimbang atau enggaknya di keadaan gitu ya. Kayak level-level, wah ini beda levelnya, ini beda levelnya. Nggak gitu juga ya hubungan. Kita buka aja lah ceritanya seperti apa sih di energinya saat itu gitu ketika dia nyakitin zodiak Scorpio di keadaannya, sampai dia ninggalin Scorpio. Ini yang dia ikutin ego ternyata ya, sama keras sama pendiriannya yang halangin kebersamaan. Jadi gini Kak, ketika bersama dia nggak ngerasakan kebahagiaan gitu ya, terus egonya ngejar ketika bareng gitu ya, kok kayak gini, nggak bersama, rasa bahagianya kurang gitu ya. Terus dia ngebanding-bandingin keadaan yang dia ikutin karena ego, kayak ini ya coba kalau aku dapat yang sama seperti aku gitu, pasti keadaan nggak akan gini, pasti lebih bahagia lagi gitu ya. Ini dia kayak ngerasa udah siap, udah bisa, udah mampu gitu ya, makanya punya anggapan seperti itu. Sampai akhirnya dia nggak bisa lagi bersama, memilih egonya, memilih jalan lain. Di saat itu Scorpio tersakiti. Scorpio sabar ya, orang sabar ya. Kalau orang seperti itu mau gimana, pemikirannya kayak gitu, bareng juga mungkin nggak akan bisa panjang. Ini kartunya karma yang dihadapin ketika dia nyakitin zodiak Scorpio saat itu gitu di pertengahan bulan Desember ini, yang dia rasakan ya ini karmanya. Kita buka karma yang dirasakan seseorang yang udah nyakitin Scorpio di energi yang seperti tadi ya. Energinya dia ngerasa nggak imbang sama Scorpio di keadaannya, terus ada pilihan lain yang lebih, mungkin yang dia rasakan lebih. Ini karma yang dia hadapin di pertengahan bulan Desember dari tanggal 10 sampai dengan 20.
Scorpio, karma apa sih yang seseorang di sana yang nyakitin Scorpio rasakan di keadaan kali ini? Ini berpikir ke depan, berpikir keras buat maju gitu ya. Kayak gini, seseorang kayak nggak percaya ada takdir gitu ya, adanya yang ngejodohin, yang jodoh takdir gitu ya. Ini orang ini bukan jodoh saya, nggak di sini, capek gitu. Kalau di sini dia berpikir lebih ke yang baik ya, yang baik, yang gimana ya, kayak level-level tuh yang segini mungkin harus berjodoh sama yang segini, jangan yang segini gitu, nantinya aku yang beban ngebawa dia, bisa jadi seperti itu dia energinya. Kita buka seperti apa sih keadaannya. Keadaan saat ini sebenarnya konflik, bukannya ketemu sama orang yang tepat, bukannya ketemu sama orang yang pas dengan energinya dia, malah permasalahan-permasalahan datang gitu ya, konflik datang. Ini karmanya di saat dia berpikir yang lebih baik lagi, ternyata kebaikan datang. Kebaikan ada hanya di Scorpio energinya ya, di energi dia ada kebaikan. Sekarang pun yang dia rasakan masalah, konflik, permasalahan. Banyak masalah-masalah terjadi di kehidupannya, baik sama orang yang dia pikir seimbang sama dia. Jadi gini ya Scorpio, ketika seseorang mencari orang yang mungkin kalau mencari terbaik mah bagus gitu ya, tapi kan ini orang mikirnya lebih ke dari segi keadaan. Wah, ini keadaannya sama-sama aku ketika udah berhubungan sama dia, ternyata sama-sama keras gitu ya, sama-sama nggak ada yang mengalah, sama-sama nggak ada yang mau jadi yang nuntun gitu ya, sama-sama mau jadi penuntun, jadi susah, malah masalah-masalah, konflik datang, sampai akhirnya dia juga ragu bisa atau enggak sih. Yang bikin ragu apa sih di keadaan dia, di hubungan dia saat ini gitu ya. Ketika dia mencoba memperbaiki permasalahan, nggak pernah ketemu titik baiknya gitu, titik benarnya. Karena apa ya, itu pikirannya yang terlalu keras sama pendiriannya. Ini Queen of Swords. Jadi kalau ini teh patoja iya cenanya paing aing, yang satu balik kemana, yang satu balik kemana, jadi nggak ketemu. Itu karena emang mungkin di itu yang dia cari ya, orang yang sama, yang setara, ternyata sama-sama keras kepalanya, sama-sama nggak ada yang mau mengalah, sama-sama nggak ada yang bisa jadi tuntunan gitu di energi ini. Pilihan manusia ya, milih pengen yang terbaik, ternyata ketemu yang baik, pengen yang terbaik ketemu yang terbaik, ternyata ada kekurangan kelebihannya di keadaan masing-masing. Nyari jalan, oh kecurangan, ujung-ujungnya ya dicurangi. Ini seseorang yang tadinya bersama ternyata dicurangi, ada kesedihan. Sebenarnya dia belum telat kalau masih berpikir untuk pengen bahagia di kehidupannya gitu ya, tapi nggak harusnya pikirannya jangan ke situ, jangan tentang keseimbangan, jangan tentang ketarap bisa ada kebahagiaan peluang. Tapi di sini seseorang di sini lebih ke keras kepala, yang dikejar ego. Makanya saat ini ketika ada tuntunan juga dia nggak ngikut, yang ada ya terus dicurangi ya, karena keras pendirian Kak di hubungan gitu. Ini seseorang punya hubungan sama siapa, keras sama pendiriannya gitu ya, jadinya di energi ini karena nggak sesuai gitu ya. Jadi gini, karena terus bermasalah di hubungannya, jadinya kayak punya pikiran udahlah curangi aja sama seseorang di sana. Berarti ini seseorang dicurangi sama orang yang di linknya. Sekarang permasalahan datang karena keras kepalanya gitu ya, keras pendiriannya yang ngehalangin, nggak lihat keadaan sikon orang yang di link. Jadi kenapa sih di kehidupan asmaranya kayak berantakan gitu? Ini seseorang di sini nggak lihat kemampuan pasangannya apa, kemampuan dia apa gitu. Yang ada dia kekeh sama apa yang dia mampu, yang dia bisa dengan keberanian. Makanya di hubungannya nggak ada kecocokan, konflik terus gitu, sampai dia sendiri ragu, ini aku bisa bahagia nggak gitu ya. Udah nyampe ke titik itu karena apa? Setiap kali dia ngusahain, setiap kali berusaha untuk nyari kebahagiaan, nggak ketemu kebahagiaannya. Esok ternyata
Apa yang dia cari keadaannya nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. Sekarang tinggal ngikutin perasaannya, tinggal gede rasa gitu ya sama apa yang dia pilih, jalan hidupnya. Dia memilih jalan sini ya, sekarang harus menikmatin apapun itu yang ada gitu. Walaupun di sini ada kesedihan, ya nikmatin kesedihan itu karena emang di sini pilihannya dia ya. Hermit, kita buka dari Hermit. Hermit adalah Hermit kayak jalan gitu ya, nyari petunjuk, tapi karena emang keras kepala jadi petunjuk nggak berasa petunjuk gitu karena ngerasa bener di energinya. Nine of Wands, bertahan tapi ada kesedihan, kayak awet rajat gitu ya, bertahan di energi ini tapi masalah konflik terus aja masalah. Jadinya ya si satu pihak punya pikiran ya udahlah curangin aja gitu ya, soalnya di keadaan ini berantem terus, bentrok terus. The Strength tentang kesabaran. Jadi gini, kenapa sih hubungannya langgeng gitu ya ketika masalah itu ada di hubungan ini? Karena nggak ketemu jalan keluar untuk memperbaiki keadaannya, tujuan udah kesini gitu ya karena keras pendiriannya kepalanya. Jalan perbaikan nggak ada, ujung-ujungnya ya udah manfaatin aja gitu ya sama orang yang dealingnya. Manfaatin, jadinya kedepannya kebahagiaannya susah ketemunya di hubungan dia yang dulu nyakitin Scorpio. Terus sebelumnya di keadaan sebelumnya ada kebahagiaan bersama, mungkin sebelum jadi kayak orang teh pertama ketemu mah baik gitu ya, bahagia seneng bareng. Tapi di sini ada the devil, ada godaan yang makin lama makin masalah terus ya ketika ada ikatan. Jadi gini, orang teh ketika masih pendekatan bahagia berasa gitu, pas udah ada hubungan kok udah kerasa gitu ya, udah kerasa energi masing-masing, energi keras kepalanya. Makanya ini the devil, hubungan ini kayak racun, makin lama makin ngerugiin keadaan masing-masing. Setelah ada ikatan tapi ya jadi kayak udah terlanjur masuk ke pilihan ini, udah masuk di situ yang dikejar ego terus. Ini the Magician, nunggu ada keajaiban. Apakah keajaiban itu ada? Sekarang target kedepannya Page of Pentacles, keajaiban akan datang tetapi setelah dia merasa turun permasalahan turun keadaan harga uang ya. Jadi kayak gini, ini keajaiban bisa datang kalau dia sama-sama masih tetap ngusahain di energi ini, karena yang satu curang dari segi ekonomi, keadaan ngerembet. Jadi ketika pas udah nyampe bawah nanti berasa nyari uang kok susah karena di hubungan nggak baik gitu ya. Kayak gini Kak, energi pasangan hubungan kalau bentrok terus biasanya ke rezeki juga rembet ya. Kalau logikanya gini, ketika punya permasalahan pikiran kita nggak tenang, jadinya nggak fokus buat nyari rezeki. Di situ biasanya ya yang bikin nurun usaha ketika di hubungan nggak baik. Karena ini keras kepala sama keadaan masing-masing. Jadinya mau gimana lagi? Bukannya kebahagiaan yang ketemu malah rasa sakit yang ada ya. Apakah besarnya hati dengan menerima keadaan ini, hubungan ini akan sia-sia? Bisa jadi akan sia-sia. Jadi selama bertahan di hubungan yang sekarang, hubungan yang salah ini, apapun yang diusahakan, apapun yang dilakukan, ini sia-sia gitu ya, nggak ketemu keberhasilannya. Karena apa? Sama-sama keras, sama-sama nggak ada yang ngalah. Nanti ketemu baiknya di saat udah jatuh dari segi keadaan, baru sama-sama buat naikin, biasanya seperti itu. Tapi ini belum nyampe ke situ, ini lebih ke nyampainya ke masalah gitu ya, ke berantem, ke gak tenang di pikiran, ke perasaan yang bikin ragu, cuman udah terlanjur dianya di sini gitu ya. Jadi kayak gengsi gitu, mau ngeudahin gengsi karena Scorpio mungkin udah tahu dia punya hubungan sama keadaan ini. Terus sekarang keadaan sekitarnya gimana sih? Ini ada kesedihan ya, tapi hubungan tetap bareng. Jadi awet rajet,
bareng, tapi setiap malam ada kesedihan, nggak ada keharmonisan di hubungannya. Mungkin kalau memperlihatkan keluar mah kayak yang baik, kayak yang bareng, kayak yang sama-sama tulus gitu ya, sama-sama ikhlas, tapi di energi ini yang ada ya kayak gini, nggak bersama sebenarnya, ada kesedihan, nggak ada kebersamaan, ada kesedihan gitu di hubungannya dia. Yang dia takutin ini dari segi keadaan, bisa nggak sih buat ngusahain untuk bahagia di energi ini? Sebenarnya nggak bisa, karena di sini energi di hubungannya berantem terus gitu ya, jadinya apa yang diusahakan sebenarnya sia-sia, kecuali kalau udah ada kesadaran di keadaan masing-masing. Targetnya sebenarnya untuk hubungan dia ya, kalau mau benar tenangkan aja dulu perasaan, yang baiknya kemana ikutnya kemana gitu. Jadi buat meluluhkan pikiran, soalnya susah Kak di hubungan ini, sama-sama keras sama pendiriannya, sama-sama keras sama apa yang diinginkan di keadaan masing-masing, jadinya nggak ketemu ya titik baiknya. Seperti itu zodiak Scorpio. Makasih banyak ya yang udah nyaksikan readingannya dari awal sampai akhir. Makasih yang udah personal reading. Makasih juga yang udah aktifin tombol loncengnya. Kita tutup aja ceritanya mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.